Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya, Agus Haryadi, bisa hadir menjumpai Ibu, Bapak, teman-teman semua di kesempatan kali ini. Izinkan saya pada hari ini untuk menyampaikan presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tajuk Bahasa Indonesia, Sejarah, Serba-serbi, dan Perkembangannya. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Hani Ari Rahmani, SPD MPD, dan untuk itu perkenankan saya juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam atas bimbingan Ibu Hani selama ini. Ibu, Bapak, teman-teman semua, di presentasi ini kita akan awali pokok pembahasan tentang sejarah bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi ilmiah yang diikuti dengan arti kecerdasan, fungsi, dan ragam bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai huruf kapital dan huruf miring berdasarkan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Pokok bahasan keempat akan berbicara tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian, kita akan mendalami arti serta fungsi ragam bahasa yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, kita akan memberikan fokus perhatian pada materi penalaran dalam bahasa Indonesia. Baiklah Ibu, Bapak, dan teman-teman semua, izinkan saya membuka pembahasan ini dengan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu klasik yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara selama berabad-abad. Jadi bahasa Melayu klasik ini sudah dikenal di kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya, persisnya sejak abad ke-7 Masehi. Pada awal abad ke-20, bahasa Melayu mulai diakui sebagai bahasa penting di Nusantara, terutama karena peranannya dalam perdagangan dan komunikasi antar etnik. Penting juga diketahui, selama era kolonial Belanda, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perantara antara penjajah atau pihak kolonial dengan penduduk lokal. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, terjadi momen penting dalam sejarah bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda yang diadakan di Batavia atau sekarang dikenal sebagai Jakarta, pemuda dari berbagai etnis di Indonesia menyatakan bahasa Melayu yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia ini ditetapkan secara aklamasi menjadi bahasa persatuan. Sumpah Pemuda dapat dikatakan mencerminkan kesadaran nasional dan keinginan untuk memiliki bahasa nasional yang mempersatukan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Pada hari itu, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara. Nah, sejak saat itu terjadilah pengembangan dan standarisasi bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya pembuatan kamus dan tata bahasa. Dan di era modern, bahasa Indonesia terus berkembang dengan pengaruh globalisasi, teknologi, dan bahasa asing. Dan semakin meluas, bahasa Indonesia kini digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga ke dunia media massa. Penting untuk dicatat bahwa sejarah bahasa Indonesia adalah bagian dari proses panjang yang melibatkan interaksi budaya, politik, dan sosial yang kompleks. Ibu, Bapak, dan teman-teman semua, bahasa Indonesia juga merupakan sarana komunikasi ilmiah yang memiliki beberapa poin penting dan menegaskan perannya dalam dunia pendidikan dan penelitian. Kita mulai yang pertama, yakni penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan pengantar pendidikan. Di Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar utama di institusi pendidikan, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi dan penelitian. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama dalam dunia pendidikan. Kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam publikasi dan jurnal ilmiah. Saat ini sudah banyak jurnal ilmiah menerbitkan karya-karyanya dalam bahasa Indonesia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga mendukung berbagai publikasi tersebut melalui berbagai kebijakan seperti hibah penelitian. Ketiga adalah standarisasi dan terminologi ilmiah. Saat ini, lingkungan akademik terus mengupayakan pengembangan terminologi ilmiah, memperkaya bahasa, dan memudahkan pemahaman konsep ilmiah dalam bahasa Indonesia. Lembaga Bahasa dan Pustaka Indonesia berperan penting dalam standarisasi bahasa untuk penggunaan ilmiah, termasuk dalam soal tata bahasa dan ejaan. Keempat
adalah meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas sehingga penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks ilmiah membuat pengetahuan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas di Indonesia. Sekaligus tentu saja memungkinkan lebih banyak peneliti dan akademisi di Indonesia berpartisipasi dalam diskusi ilmiah. Dan yang kelima adalah penerjemahan karya ilmiah dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia untuk meningkatkan tentu saja ketersediaan materi ilmiah bagi para akademisi di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, menerjemahkan jurnal-jurnal berbahasa Indonesia ke bahasa asing sebagai bentuk adaptasi atau penyesuaian konten ilmiah dalam penyebaran pengetahuan. Keenam adalah merefleksikan identitas nasional, dan yang ketujuh adalah bagaimana tantangan dijawab melalui penguatan kapasitas akademik dalam bahasa Indonesia, termasuk pelatihan dan penguatan sumber daya. Sekaligus dengan ini juga menciptakan peluang dengan mendorong kolaborasi bersama komunitas ilmiah internasional dan memperkenalkan karya ilmiah Indonesia ke panggung global. Melalui poin-poin ini, bahasa Indonesia tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai medium penting dalam penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ibu, Bapak, teman-teman semua, berikutnya kita akan berbicara tentang kecerdasan bahasa atau sering juga disebut sebagai kecerdasan linguistik. Kecerdasan jenis ini adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata dengan efektif baik secara lisan maupun tertulis. Ini adalah salah satu dari berbagai jenis kecerdasan yang diidentifikasi dalam teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam kecerdasan bahasa. Pertama, kemampuan berkomunikasi dengan menyampaikan informasi secara jelas dan efektif dalam bentuk verbal. Kedua, pemahaman bahasa dengan menafsirkan secara tepat makna kata, kalimat, dan teks. Ketiga, kemampuan menuturkan cerita dengan menyusun narasi yang menarik dan bermakna. Keempat, keterampilan untuk menulis dengan mengekspresikan ide dan emosi melalui tulisan. Kelima, penguasaan kosakata dengan memiliki perbendaharaan kata yang luas dan mampu menggunakan kata-kata tersebut dengan tepat dalam berbagai konteks. Keenam, sensitivitas terhadap nuansa bahasa dengan memahami berbagai makna, nuansa, dan konotasi yang terkandung dalam bahasa, termasuk di dalamnya humor dan permainan kata. Ketujuh, kemampuan belajar bahasa baru dengan mempelajari dan menggunakan bahasa asing dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, analisis dan penalaran bahasa yang merupakan kemampuan dalam menganalisis struktur bahasa dan menggunakan logika dalam berbicara atau menulis. Orang-orang dengan kecerdasan bahasa yang tinggi seringkali menemukan karir yang sukses sebagai penulis, jurnalis, pembicara, guru, pengacara, atau berbagai profesi lainnya yang membutuhkan keahlian berbahasa yang kuat. Mereka juga cenderung menikmati, membaca, bermain kata, belajar bahasa baru, dan terlibat dalam diskusi yang mendalam. Bahasa memiliki banyak fungsi dalam kehidupan manusia, tetapi ada 3 fungsi utama dari bahasa. 1. Sebagai media pertukaran komunikasi yang memungkinkan orang untuk berbagi pengetahuan, ide, perasaan, dan pengalaman. Melalui bahasa, orang dapat berinteraksi sosial, membangun hubungan dan bekerja sama dalam kelompok atau masyarakat. Yang kedua, representasi pikiran dan realitas. Dalam hal ini, bahasa memungkinkan individu untuk mengungkapkan pikiran, ide, dan perasaan mereka secara internal maupun eksternal. Bahasa juga digunakan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan dunia sekitar kita, baik dalam hal objek fisik, konsep, atau fenomena abstrak. Yang ketiga, fungsi sosial dan budaya. Di sini, bahasa merupakan bagian penting dari identitas sosial dan budaya suatu komunitas atau bangsa. Melalui bahasa pula, yang namanya tradisi, pengetahuan, dan nilai-nilai budaya ditransmisikan dari generasi ke generasi. Bahasa juga digunakan sebagai alat utama dalam pendidikan dan penyebaran pengetahuan. Bahasa asing dengan demikian bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan alat penting dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia dan interaksi kita di dalamnya.
Nah, sekarang kita membahas tentang EYD, yakni ejaan yang disempurnakan, yang menjadi sistem ejaan resmi bahasa Indonesia, sekaligus sebagai norma bahasa yang mengatur tentang cara penggunaan bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan atau EYD antara lain mengatur penggunaan huruf kapital dan huruf miring dalam bahasa Indonesia. Kapan persisnya huruf kapital digunakan? Pertama, pada huruf pertama di awal kalimat. Kedua, pada nama orang, tempat, julukan, dan lembaga. Keempat, pada nama bangsa, suku, bahasa, dan negara. Kelima, huruf kapital digunakan pada singkatan dan akronim. Keenam, pada huruf pertama petikan langsung. Dan ketujuh, ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, dan kata ganti Tuhan. Lantas, kapan huruf miring kita gunakan? Huruf miring digunakan pertama-tama saat menuliskan kata-kata asing atau kata-kata yang belum diindonesiakan. Kedua, pada nama ilmiah dari tumbuhan, hewan, dan sejenisnya. Ketiga, pada judul karya, judul buku, majalah, koran, surat kabar, atau yang sejenisnya. Keempat, pada penekanan atau penegasan. Nah, pemahaman dan penerapan aturan-aturan ini penting untuk memastikan kesesuaian dan kebenaran dalam penulisan teks bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ibu, Bapak, dan teman-teman semua, kedudukan bahasa Indonesia memiliki aspek-aspek penting yang mencerminkan perannya secara nasional dan internasional. Kita dapat sebut yang pertama adalah sebagai bahasa negara yang diresmikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaannya dalam pemerintahan dapat ditemukan dalam administrasi pemerintahan, perundang-undangan, pendidikan formal, dan komunikasi resmi negara. Kedua, sebagai bahasa persatuan yang menghubungkan berbagai etnis dan budaya sekaligus simbol kesatuan dan identitas nasional yang dapat memperkuat rasa kebangsaan di antara warga Indonesia. Ketiga, dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan Indonesia, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Keempat, di bidang sastra dan media massa. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dengan lahirnya karya-karya luar biasa yang ditulis dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan secara luas dalam media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media online. Kelima, meskipun bukan bahasa global seperti Inggris atau Mandarin, bahasa Indonesia memiliki penggunaan tertentu di tingkat internasional, terutama di kawasan ASEAN, dan tentu saja terus diperluas penggunaannya pada skala yang lebih makro. Dan terakhir, bahasa Indonesia adalah bahasa yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan pengaruh globalisasi, termasuk penerimaan kata-kata serapan dari bahasa asing. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menyatukan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ibu, Bapak, dan teman-teman semua, Indonesia ini kaya dengan keberagaman linguistik, mencakup ragam bahasa sebagai berikut. Pertama, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Bali, dan masih banyak lagi. Kedua, nah ini menarik. Setiap daerah ternyata juga memiliki dialek atau slang yang bersifat khas, yang seringkali mencerminkan identitas lokal. Ketiga, ada bahasa Indonesia yang digunakan secara formal dan informal. Bahasa formal digunakan dalam konteks resmi, pendidikan, dan publikasi. Sementara bahasa informal digunakan dalam percakapan sehari-hari yang seringkali bercampur dengan bahasa daerah dan slang. Keempat, di beberapa daerah, itu terdapat bahasa Kreol yang berkembang dari campuran bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Terutama nih terjadi di daerah perbatasan atau daerah yang memiliki interaksi intens dengan budaya asing. Dan yang kelima, di sebagian wilayah bahasa Indonesia itu merupakan bahasa ibu. Jadi bahasa yang utama. Tapi di sejumlah wilayah yang lain, bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua yang dipelajari setelah bahasa ibu. Nah, keberagaman bahasa ini menunjukkan kekayaan budaya dan etnik di Indonesia, serta menggambarkan sejarah panjang interaksi antar budaya di wilayah tersebut. Pokok bahasan keenam adalah mengenai penalaran
yang didefinisikan sebagai proses berpikir untuk mengambil kesimpulan berdasarkan premis atau bukti yang diberikan. Penalaran sangat penting dalam proses penulisan, karena penalaran adalah cara kita untuk memproses informasi dan menggunakan logika untuk mencapai kesimpulan. Penalaran memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah penalaran deduktif yang dicirikan oleh premis yang bersifat umum dan kesimpulan yang bersifat khusus. Strukturnya juga ketat dan formal, sehingga jika premis benar dan struktur argumennya valid, maka kesimpulannya juga pasti benar. Contohnya, pada premis mayor yang berbunyi, semua manusia membutuhkan makanan, dan diikuti dengan premis minor, Jokowi adalah manusia. Maka akan diakhiri dengan kesimpulan yang valid yang berbunyi, Jokowi membutuhkan makanan. Akan tetapi, jika terjadi kesalahan dalam struktur penalaran deduktif, maka argumen tersebut menjadi tidak valid, sekalipun premisnya benar. Misalnya, pada premis mayor, semua kucing memiliki 4 kaki. Diikuti dengan premis minor, anjing memiliki 4 kaki. Dan diakhiri dengan kesimpulan, anjing adalah kucing. Di sini, premisnya benar. Sama-sama punya 4 kaki, tapi struktur penalarannya salah. Maka kesimpulannya pun berakhir dengan salah. Nah, lalu bagaimana dengan penalaran induktif? Berkebalikan dengan penalaran deduktif, maka penalaran induktif bergerak dari khusus ke umum. Lantas, kesimpulan seringkali berdasarkan observasi atau pengalaman empirik dengan kesimpulan yang memiliki probabilitas. Artinya ada peluang untuk salah. Tingkat kebenarannya tidak 100%. Dalam penalaran induktif, generalisasi yang menjadi kesimpulan ditarik dari contoh-contoh khusus yang membentuk pola. Misalnya, observasi memunculkan data semua burung yang saya lihat di taman bisa terbang. Maka kesimpulannya adalah semua burung bisa terbang. Kesimpulan ini memiliki probabilitas. Mengapa? Karena ada burung penguin dan burung unta yang tidak hidup di taman dan tidak bisa terbang. Ciri lain dari penalaran induktif adalah kesimpulan bisa berubah berdasarkan data atau observasi yang baru. Misalnya, pada observasi pertama terdapat data. Setiap saya letakkan es di bawah sinar matahari, es akan mencair. Kesimpulannya adalah es mencair jika diletakkan di bawah sinar matahari. Dalam perjalanannya, muncul observasi baru, yakni es tidak mencair di wilayah kutub utara meskipun diletakkan di bawah sinar matahari. Muncullah kemudian kesimpulan baru, yakni es tidak selalu mencair jika diletakkan di bawah sinar matahari. Nah, dari 6 pokok pembahasan yang sudah dipaparkan, izinkan saya untuk mengutarakan sejumlah kesimpulan dalam presentasi kali ini. Pertama, bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu dan telah melalui berbagai tahapan penting, termasuk pengakuan dalam Sumpah Pemuda 1928 dan penegasannya sebagai bahasa negara pada saat kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kedua, kecerdasan bahasa atau kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tertulis, dan mencakup berbagai aspek seperti komunikasi, ekspresi pikiran, dan pembelajaran bahasa. Kesimpulan ketiga adalah bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi, representasi pikiran dan realitas, serta memiliki peran sosial dan budaya yang penting dalam membentuk identitas dan menjaga kebudayaan. Keempat, EYD atau PUEBI mengatur penggunaan huruf kapital dan miring untuk menunjukkan awal kalimat, nama khusus, judul karya, kata asing, dan penekanan. Yang kelima, bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa resmi negara, alat pemersatu bangsa, bahasa pengantar pendidikan, dan medium penting dalam kebudayaan dan komunikasi nasional. Terakhir, dalam membuat tulisan atau karangan penting untuk memahami penalaran deduktif dan induktif dalam membuat kesimpulan yang kuat. Ibu, Bapak, dan teman-teman semua, kesimpulan-kesimpulan yang baru saja saya sampaikan sekaligus menutup presentasi kita di hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah menyimak pembahasan di kesempatan ini. Saya Agus Haryadi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.